Yohanes 3 ayat 5. Ya, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, dibaptis kan? Dilahirkan dari air kan dibaptis. Dan dari roh, artinya baptisan Roh Kudus. Biri bara itu kan baptisan Roh Kudus. Oh bukan, Gundul Payang, itu bukan baptisan Roh Kudus, itu kesurupan. Itu orang schizofren itu. Ini pika para pas aku mendengar suara Tuhan. Itu orang schizofren itu. Ya, serius ya. Itu orang schizofren. Bang Ardo, Terima luar kasih Pak biasa. Paul. Oke. Menarik ya. Nah, hari ini kita mau belajar ilusi agama tadi ya. Kita ceritanya gereja, kita autokritik aja, tetapi ini sebenarnya untuk semua agama ya. Kemarin kita sudah belajar ya, ada beberapa ya. Nah, ini kita ada beberapa yang kita ulang sedikit, walaupun belum dibahas secara detail kemarin. Ini kita bahas yang 5 ini saja dulu ya. Bahwa perpuluhan itu harus diberikan kepada gereja. 1, ya kan? 2, organisasi gereja adalah organisasi yang direstui Tuhan, bukan persekutuan doa. 3, gedung gereja adalah rumah Tuhan. 4, yang boleh membaptis hanya pendeta. 5, pernikahan harus diberkati di gereja oleh pendeta. Ya. Nah, inilah tipuan agama. Ilusi dari agama. Saya tidak berkata bahwa ini sesat dan berdosa, oh tidak. Tapi kalau Anda menganut ini, Anda nanti tidak akan ketemu Tuhan yang sejati. Sulit, kecuali Anda mendapat intisarinya. Tapi kalau Anda hidupnya masih dengan ini, paradigma yang 5 ini, Anda tidak akan ketemu Tuhan yang sejati. Wah, serem ya. Serem. Iya, Bang Ardo, kita maafkan, jangan khawatir. Bang Ardo grogi, jangan grogi ya. Nggak apa-apa, boleh ya. Nah, kita balik. Kalau Anda hidupmu masih dikungkung oleh 5 hal ini, maka kamu tidak akan ketemu Tuhan yang sejati. Anda akan hidup di dalam ilusi dari pendetamu. Wah, ngajarnya tambah edan ya, iya tambah edan. Saudara ikut sini pokoknya rusak semua paradigma lamamu, hancur Mina. Perpuluhan harus kepada gereja. Tadi ya, yang khotbahnya tadi di Facebook tadi, pendetanya tadi itu ngawur ya. Harus diberikan kepada gereja, nggak ada, salah. Diberikan kepada bait Allah. Perpuluhan itu diberikan kepada bait suci di Yerusalem, bukan kepada gereja dan kepada orang Lewi. Orang Lewi itu bukan pendeta kecuali kalau pendetamu Yahudi, itu orang Lewi. Tadi kita ada baca ya. Lalu kemana dong itu persembahan? Ya di kaki para rasul. Tapi terus buat apa? Peruntukannya. Apakah waktu itu sudah ada gereja? Ya gereja yang mana yang dimaksud dulu nih? Ya kan gereja itu eklesia. Artinya yaitu sekumpulan orang-orang percaya. Nah, itu baru benar. Tapi kalau ke organisasi gereja, itu yang tidak benar. Ya. Kalau itu diberikan kepada organisasi gereja, itu tidak wajib. Tapi kalau diberikan kepada gereja, yaitu kita gereja, itu benar. Ya. Jadi perpuluhan itu perpuluhan. Tadi kita baca di Ulangan 26 ya kan. Perpuluhan itu diperuntukkan untuk para Lewi dan diberikan kepada janda miskin, orang miskin, ya orang asing. Kalau perpuluhan ya hanya diberikan kepada Lewi, itu salah. Salah besar.
Kalau gerejamu tidak transparan di dalam hal itu, jangan kasih lagi. Salah. Ya. Kalau gereja tidak transparan dalam masalah keuangan, jangan kumpul ke situ. Kalau kita di sini transparan. Rekening yang saya kasih ke sini transparan. Kalau rekening yang punya saya belum saya siapkan, nanti saya siapkan. Dan saya tidak minta, nggak pernah kasih rekening saya ke Anda, ya kan? Kalau yang di website itu saya tidak woro-woro. Nah, tapi nanti tetap akan kita pertanggungjawabkan. Toh ada pertanggungjawabannya kepada negara. Kalau di Eropa ini kita nggak main-main ya, mangga. Nah, tapi nanti kita siap, makanya saya nanti saya akan ajari Anda kolekte. Yuk kita bimbing Anda, nanti Anda akan diberkati. Supaya jangan ada yang kekurangan di antara kita yang ada di sini. Serius ya, Anda yang rajin datang kemari, artinya menjadi bagian dari komunitas kita. Anda yang ikut kelas evangelis, rajin kemari, maka itulah kita. Kalau bilang, maka tidak ada yang kekurangan di antara kita, yaitu Anda dan saya. Ya, di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 itu tadi, yang tadi kita baca, itu beneran. Anda mempersembahkan persembahanmu di kaki para rasul. Pada kami, masukkan ke rekening kami. Tapi kami harus buka. Berapa yang gaji buat saya, gaji yang buat pengerja, berapa yang diberikan kepada orang-orang ini untuk pelayanan, untuk penginjilan, dan untuk diakonia. Ya, kan kita buka. Gitu. Kalau gereja Anda tidak melakukan itu, tinggalkan. Ya. Ya, nah itu mitos, dan Anda sedang diajari pendeta Anda untuk seperti itu. Kalau gerejanya kayak gitu, apalagi orang Islam, ya kan? Gereja kan menjadi patron bagi dunia ini. Gereja itu adalah patron ya, patron. Organisasi mafia itu ngikutin Vatikan loh, sistem organisasinya. Ya, organisasi mafia itu belajar dari Vatikan. Patron, gereja itu patron. Kalau gerejanya rusak, ya Anda juga rusak. Dunia juga rusak. Jadi yang benar tadi kita sudah tahu di dalam Lukas 26, dalam Ulangan 26 bahwa perpuluhan itu untuk janda miskin, orang asing. Makanya tadi kita mau bikin project ya. Sebentar, ini kan yang kemarin. Ya. Ya, kita mau bikin ini ya, kita mau bikin project ini ya. Project ini supaya jangan ada orang asing yang menggelandang, karena ini tanggung jawab gereja. Damaris ya. Nah, tapi kalau adanya masih pelit-pelit, gimana ini bisa terlaksana? Butuh dana 1 miliar. Anda lebih suka ngasih ke gedung organisasi gereja yang belum tentu itu disalurkan dengan benar. Oh, tapi kan itu bukan tanggung jawab kita, Pak, tanggung jawab mereka. Loh, tanggung jawab Anda. Anda, kalau dipercaya, Anda kan bendaharanya Tuhan. Terus Anda dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengelola keuangan ini. Apa Anda mau kasih ke sembarang orang yang nggak jelas, yang keuangannya nggak jelas? Wah, Anda berdosa loh. Kalau oh, kalau di dalam hukum pidananya Indonesia, ya, itu namanya Anda junto 55, turut membantu tindak pidana, membantu kelancaran tindak pidana itu, memfasilitasi tindak pidana itu. Ya kan udah tahu orang ini orang nggak jelas, ngelola uangnya nggak jelas. Anda turut ke sana. Makanya di kita nggak boleh kalau ada rekening-rekening nggak jelas, ya nggak boleh, harus jelas. Itu ya.
Makanya kemarin kita stop yang buat Pak KC. Karena udah nggak jelas lagi. Dan sudah bingung, udah mau buat apa. Dan mereka sudah kehilangan arah sekarang ini mau buat apa. Uangnya itu buat nyokok kah? Buat rumah sakit kah? Buat pengacaranya foya-foya kah? Itu ya. Nah ini kudu jelas. Itulah perpuluhan dan kolektor yang Anda kumpulkan. Karena itu Anda adalah bendaharanya Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak menyalurkannya dengan kepada orang-orang yang jelas, Anda sedang berfoya-foya loh. Membuang-buang loh sumber daya itu. Ya. Tapi kalau Anda lakukan untuk sebuah pekerjaan Tuhan, ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Tuhan yang suruh kasih tumpangan orang asing, gembel-gembel itu kan. Itu masalahnya yang tidak dipahami oleh gereja dan Anda. Anda dari kecil termasuk saya diajarinya kasih uang ya ke gereja. Dulu saya begitu. Sampai saya nyadari saya ketemu Tuhan Yesus diajari saya. Nggak begitu caranya nak. Salah kalian semua. Ajaran Tuhan Yesus tadi. Ya. Wah itu serem ya kalau saya bilang kasih ke gereja. Itu salah. Malah itu Anda ngeracunin itu jadi racun nanti. Itu ya. Jadi ini kita singgung lagi sedikit ya. Kemarin sudah kita kasihkan ke Damaris. Jelas laporan keuangannya, jelas pengurusnya. Ya, orang jelas semua. Nanti kita audit ya bulan Maret ya. Damaris ini bulan Maret audit. Siap-siap audit. Entah gimana caranya nanti. Libur dulu seminggu atau bagaimana atau tetap sambil jalan saya nggak tahu ya, itu nanti urusan ini kita sudah cari orang akunting segala. Sama agama-agama itu mengendaki Anda masuk ke mereka tanpa mereka mau kasih pertanggungjawaban keuangan itu buat apa. Jangan kasih. Kalau duitnya nggak jelas, laporan keuangannya nggak usah. Anda mau nyumbang masjid, mau nyumbang apa, kudu jelas semua. Biasakan jelas. Tuhan ajari saya tentang kredibilitas, integritas, kapabilitas. Jangan mundur lagi, dan saya ajari Anda juga, jangan mundur. Kalau Anda kasih ke orang gak jelas dengan keuangan yang gak jelas, itu namanya Anda mundur. Ya, kedua, organisasi gereja adalah organisasi yang direstui Tuhan, bukan persekutuan doa. Ya, dulu pernah kita bahas sedikit, tahun 70-an, ya, Timotius Arifin, CS semua, waduh, ada gerakan mahasiswa yang luar biasa. Wah, tiba-tiba banyak orang bertobat. Ya, belum GPI segala macam, belum tenar waktu itu, nggak ada. Itu semua eranya persekutuan doa. Mahasiswa-mahasiswa bikin, termasuk Timotius Arifin, ya, pengusaha yang bertobat. Wah, itu kenal sekali, ya, terus bikin persekutuan doa banyak sekali. Termasuk Petani segala macam pokoknya ya dulu ya, banyak persekutuan doa ya. GBI Api Kemuliaan itu tahun 80-an ya, GBI apalagi itu GBI Api Kemuliaan, terus apalagi ya Sungai Yordan. Nah itu kan buah-buah persekutuan doa itu kan zaman itu. Lalu tiba-tiba tahun 90-an ya, termasuk persekutuan doa kami pelajar ya, 200-an tiba-tiba, termasuk Abalov, itu dulu persekutuan doa itu Abalov itu, muridnya Pak Daniel Alexander kan, itu Samiton dengan Idileo kan, San Sofian itu kan dulu murid-muridnya. Mereka memang dari ini ya, apa namanya, Pengalengan itu kan, dari persekutuan Majalengka kok, Pengalengan, dari Majalengka, mereka itu memang dari Majalengka. Tetapi mereka itu sempat dimuridkan oleh Pak Daniel Alexander dan segala macam. Kemudian tahun 90-an muncul satu ajaran, Matius 16. Tuhan tidak mendirikan persekutuan doa, tapi Tuhan mendirikan gerejanya. Ya, coba kita buka ayatnya. Matius 16. Kita kan bacanya dari LAI katanya, Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 18, coba kita baca. Matius 16 ayat 18.
Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oh, kita lihat ya, King James. Wah, mereka dulu andalanya King James, ayat 18. Lihat, wah, hai jemaat, sekarang belajar Alkitab yang benar. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Apa saudara? My church. Apa itu church? Gereja. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi saya. Tuhan mau membangun gereja saudara, bukan persekutuan doa. Sekarang persekutuan doa semua harus jadi gereja. Semua berpikir persekutuan doa, izinnya sudah ada persekutuan doa. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk izin jadi gereja. Kalau yang bukan gereja, wah langsung didiskreditkan, sesat. Pokoknya begitu ada persekutuan doa yang besar, sesat. Kenapa nggak mau jadi gereja? Sesat. Kami dulu persekutuan pelajar udah ratusan, ya. Abalov datang ke kami. Dulu ya, sering layani. Oh, kamu harus jadi gereja. Saya bilang, sama Seno ya. Sama Seno Wijaya. Muridnya Edi Leo itu waktu itu. Kak Seno, kami sudah komitmen dengan Badan Kerjasama Gereja. Tidak akan menjadi gereja. Kenapa? Kamu kan nggak tahu saya yang tiap minggu dipanggil sama PKGS diomel-omelin. Saya dengan teman-teman ini kan. Dan kita sudah janji nggak akan jadi gereja. Kita sudah ratusan. Akhirnya mereka nggak mau, tinggal. Ya udah nanti kita nggak datang lagi, nanti yang datang dari Salatiga. Datanglah Lai Shuwing, Kohwing itu kan. Sama, kamu harus jadi gereja. Enggak, kita nggak boleh jadi gereja. Akhirnya setelah saya ke Salatiga, saya udah jadi pendeta ya di Betani. Saya ngomong sama mereka, kalian balik ke gereja. Kan udah banyak banget ya, udah banyak banget. Saya diundang khotbah itu udah 500, tapi udah satu gedung itu penuh ya. Kita pinjam gereja Bethel Maranatha waktu itu. Gedung penuh, saya bilang. Terus habis saya khotbah KKR, temu pelajar keberapa itu ya? Temu pelajar yang keberapa itu? Wow. Oh, itu heboh waktu dia. Akhirnya mereka balik ke gereja. Yang paling seneng siapa? Ya gereja Bethel. Paling banyak itu, separuh itu masuk ke gereja Bethel semua. Kebetulan kemudian ketua dari itunya anaknya pendeta gereja Bethel, ketua dari organisasi pelajar kami itu. Gilirannya memang sudah giliran gitu kan kita kan turun temurun begitu. Ya gitu ceritanya ya. Saudara, Tuhan ingin membangun apa? Gereja. Membangun apa? Sekali lagi katakan gereja. 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 Yang gereja ini dalam pikirannya apa? Diajari gereja itu apa? Organisasi, izinnya gereja. Dengan gedung gereja yang ada salibnya. Begitu. Itu salah ya, itu ngawur itu. Enggak. Ya, bahasa aslinya ini tadi ya, bukan church itu bukan gedung gereja. Ya. Ayat 8 Matius 16 ayat 18 itu tadi adalah ya, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia, jemaat. Yang benar ya jemaat, bukan gedung gereja. Eklesia. Ya, Tuhan membangun eklesia. Bukan gedung gereja, bukan organisasi gereja. Kita ini gereja. Ya. Kita ini gereja. Jadi apakah Anda membutuhkan organisasi gereja sebetulnya? Tidak. Anda tidak butuh organisasi gereja. Anda butuh eklesia. Anda butuh tubuh Kristus. Kita saling membangun, menguatkan satu sama lain. Tapi kan nggak ada komitmen ya di gereja. Emang bedanya apa? Sama-sama nggak ada komitmen. Iya, tapi kan kita kasih kolektor. Nah itulah kamu dibohongin. Kamu lagi didagangin.
Itu mereka lagi buka toko yang namanya Gereja Betel Indonesia. Mereka lagi buka toko. Toko-tokonya ini di bawah perusahaan PT GBI, perusahaan perseroan terbatas yang namanya GBI. Nah, duitmu disedot. Itulah kenyataannya. Wah, ini Haikal Hasan dicekal, diusir. Saya ini udah orang GBI sekarang sedang berdoa syafaat tiap malam. So, Tuhan Yesus tolong supaya Joseph Paulus jangan pulang ke Indonesia atau ditangkap polisi supaya jangan khotbah ini lagi. Aduh. Enggak ya. Tuhan menghendaki 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus. Bukan di atas nama Gereja Betel. Bukan atas nama GKI. Bukan atas nama Gereja Mawar Saron. Wah, tapi kan di GBI ada hadirat Tuhan, bidi-bidi bada-bada. Nah, itu Anda percaya? Ya, sambil pakai jam tangan 15 miliar. Wih, aku rasakan hadirat Tuhan, berasa. Haleluya. Gilbert tuh ya. Benar, Anda yakin ada hadirat Tuhan di situ? Jemaatnya ada yang miskin. Kalau ada hadirat Tuhan, Kisah Rasul 2, ada hadirat Tuhan, maka di situ ada saling berbagi. Nggak mungkin ada jemaat yang kaya banget terus ada yang sampai kere. Nggak mungkin. Kalau di gereja itu ada hadirat Tuhan, saya jamin, aku yakin tidak akan ada orang miskin, tidak ada orang berkekurangan di gereja itu. Nanti kita bikin hadirat Tuhan. Kita datangkan hadirat Tuhan di Koinonia Online Nabi ke-26. Kita akan hadirkan hadirat Tuhan. Supaya jangan ada orang miskin di tengah kita. Yang setuju, ketik amin. Haleluya. Bukan Gilbert lu ya. Bukan. Yang setuju, tulis amin di live chat di YouTube, di live chat yang ada di Zoom. Tertawa senang. Tertawa senang, bukan tertawa jahat. Kita akan hadirkan hadirat Tuhan buat Anda semua. Itulah hadirat Tuhan yang benar. Ketika para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka bersaksi memberitakan Yesus. Yang kedua, maka mereka kemudian berbagi satu sama lain. Sampai nggak ada yang kere, nggak ada yang namanya nggak bisa bayar sekolah. Begitu Anda nggak bisa bayar sekolah, nanti kasih tahu ke kita, ke penatua di sini. Nanti kita tetapkan semua penatua ini loh. Kamu hubungin orang ini. Anda rajin datang, Anda rajin di YouTube, Anda rajin ini. Pak, saya rajin ngikutin Pak di ini. Nah, nanti kita atur. Nah, ikut pemuritan, makanya ikut pemuritan itu. Gitu. Ya. Itu hadirat Tuhan baru berasa. Aduh, ini Pak pendeta mah bohongin Anda. Aku rasakan hadirat Tuhan. Siap-siap begitu Pak pendeta ngomong gitu, siap-siap. Pegang kenceng-kenceng dompetmu, jangan pernah dibuka. Sekarang GPCC kasih ATM di depan. Oh, hati-hati. Belum lagi, hadiratnya berasa banget sampai dilip, Pak. Baru sampai lip udah berasa banget hadiratnya. Iya. Terus ada masuk, gesek satu-satu, gesek terus sampai mengepul. Aduh, Anda sedang ditipu ya. Itu bisnis agama, bisnis gereja. Dan gereja sedang menipu pemerintah. Mereka nggak bayar pajak loh. Oh, saya bayar pajak. Kita bayar pajak ya. Bentar. Kita bayar pajak ya, kita ada tagihan pajaknya. Makanya kita lagi ngurus ANBI, habis ini kita ngurus ANBI. Ya, atas nama Agios Internasional semua pajaknya ini. Kita punya BTW nomor ya. Nanti kita harus ANBI, karena kita mesti hati-hati ngurus begini ya kan. Nah, lihat ya, ada, mana nanti kelihatan nggak tuh? Agios Internasional, dari blasting. Ya. Blasting itu kantor pajak ya. Blasting Deans. Kita bayar pajak ya. Sebab kita belum urus ANBI-nya.
Harus bayar pajak, enak aja. Nah, gereja bayar pajak nggak? Enggak lah. Pemerintah sedang ditipu sama gereja. Menipu ditipu sama pendeta-pendeta ini. Karena kan gereja kan nggak perlu bayar pajak kan. Sementara pendetanya tambah kaya. Ini pemerintah lagi keder. Coba Anda ya, pemerintah kalau mau cari duit dari gereja, tarik pajaknya. Lumayan banyak loh. Banyak. Serem. Ini gereja-gereja ketir-ketir. Wah, petisi tangkap saya makin bukan cuma dari orang Islam tapi dari gereja PGI, nanti keluar surat resmi. Mampus. Aduh, nih ada yang bilang gereja kan organisasi nirlaba. Iya, tapi bagaimana bisa orang nirlaba pendetanya pakai Porsche, pakai Ferrari? Nirlaba gundul peang. Itu cuan sih. Anda tahu cara membangun sebuah gereja dimulai dari mana? Dimodalin dulu sama gereja induknya. Kalau kamu dalam berapa bulan nggak balik modal, copot ganti orang lain yang bisa. Philip Mantova gitu cara bikinnya Mawar Saron. Kalau kamu tidak produktif, nggak bisa menghasilkan, ya dalam berapa hari tutup. Ditarget kamu, jangan sampai bilang jangan ngebohong, saya enggak ya. Mana pernah saya bohong? Mana bisa? Gereja itu organisasi transisi, ya. Itu modalnya itu 4 kali lipat tuh, lebih enak daripada bisnis minyak dan bisnis narkoba. Gereja itu dagang yang lebih enak daripada bisnis narkoba loh. Tanpa resiko lagi, ya kan? Gereja di Indonesia maksudnya ya, dan di Amerika. Bongkar habis. Kan saya lagi ngajarin Anda buat pinter supaya Anda jangan ketemu ilusi Tuhan. Jadi organisasi Tuhan itu menghendaki tubuh Kristus. Ya, 2 Korintus itu ya, tubuh Kristus. Tetapi yang keluar bukan tubuh Kristus. Tapi apa? Bukan organisme, tapi organisasi. Ya. Yang keluar bukan organisme tapi organisasi. Iya, kalau di Jerman itu, kalau Anda kasih persembahan ke gereja, ya, Anda bisa minta resinya itu atau buktinya itu buat pemotongan pajak. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Karena gereja nggak diaudit sama pemerintah. Kalau di Jerman, gereja diaudit sama pemerintah, nggak main-main. Makanya saya lagi ngurus ANBI. Supaya kita jangan bayar pajak, dan daripada uang itu kan sama saja. Tapi Anda tetap sama aja, milik ke kita pun, masih ke Hagios pun tetap Anda bisa itu, karena kita adalah Gnoskap, ya, jemaat gereja, organisasi gereja. Stichting Hagios Internasional ini adalah Gnoskap, sebuah gereja. Nah, kita sedang urus ANBI-nya supaya semuanya bisa kita maksimalkan. Kalau sampai nggak ANBI punya nggak apa-apa, tetap kita bisa ini kan ya, tetap bisa karena kita sudah Gnoskap. Tuhan ingin tubuh Kristus, ya, badan, organisme yang hidup, sel-sel yang hidup. Tetapi yang muncul apa di Indonesia? Organisasi. Ya, kalau ada orang yang tidak bergereja dibilang sudah meninggalkan Tuhan kan. Coba Anda yang sudah bertahun-tahun tidak gereja, Anda kan dibilang, oh dia sudah lama meninggalkan Tuhan. Ya toh? Coba Anda yang sudah, Anda oh, ini sudah lama meninggalkan Tuhan. Anda sendiri kan juga merasa tuh, iya saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Lupa, tapi kan kita harus berkoinonia. Iya, koinonia itu bukan organisasi gereja. Anda dan saya sekarang sedang koinonia. Anda di rumah 2-3 orang sedang bersekutu di doa di rumah, itu sedang koinonia. Lu ke gereja apa gedung gereja? Nggak ada perintah ke gedung gereja. Nah itu Pak, di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan episunagoge. Sunagoge itu tempat sekolah. Belajar Alkitab, artinya Anda pergi untuk belajar. Kalau Anda ke gereja, Anda nggak ada lagi sekolah, Anda cekokin, didoktrin,
supaya Anda kasih uang ke sana, dapat ilmunya nggak dapat apa-apa. Nyatanya pendetanya kalau ditanya-tanya aja ngamuk. Coba pendetamu ditanya-tanya tentang Alkitab, ngamuk lah. Pendetamu tanya-tanya coba. Mendingan tanya ke sini, tiap minggu kita nanya ke sini. Pasti ada jawaban. Kalau nggak bisa jawab, saya belum punya jawabannya, nanti saya cari ya. Kan begitu. Lanjut. Ya, ketiga. Gedung gereja adalah rumah Tuhan. Mari kita membangun rumah Tuhan yang megah supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Wah, ini pendeta benar-benar nggak punya kemaluan ya. Berani sebut-sebut rumah Tuhan supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Kurang ajar. Dia bikin sampai triliunan itu ya. Diperos semua, dipalakin satu-satu pengusaha. Buat bikin rumah Tuhan yang maha megah ini. Sementara jemaatnya kere hidupnya. Goblok banget, kasihan banget. Sementara rumah Tuhannya megah, jemaatnya kere. Masuknya aja minder jemaatnya, coba mau masuk aja minder. Saya ingat sekali waktu gereja kami dulu pertama kali ya. Pertama kali kita bikin gereja, dulu kan kita cuman sederhana kan, namanya persekutuan doa di Hotel Beringin dulu kan. Terus lama-lama kita pindah jadi gereja yang megah begitu ya. Pertama kali itu diresmikan, jemaatnya masuk, sepatunya dilepas, sandalnya dilepas. Karena jemaatnya gereja kami kan ada yang dari desa-desa, di kampung-kampung. Sandalnya dilepas, sepatunya dilepas. Saya sampai gak enak banget. Karena semua yang matamu pakai jas semua. Ya jasnya beli di owol-owol. Itu karena gereja kami memang sebenarnya sederhana. Cuman memang ada itu ya, ada standar operasional prosedurnya yang dari Petani kan. Sampai masuknya sandalnya dilepas coba. Minder masuknya. Sampai minder. Tapi gerejanya Pendeta Yahya Silas dulu ya, tempat saya belajar dulu, pertama kali saya belajar melayani Tuhan, menginjil ke desa-desa itu sama Pendeta Yahya Silas. Lesteran saudara, jemaatnya 2000, bayangin. Jemaatnya 2000, yang 1000 tuh simbok-simbok, siman-siman pasar, tukang beca, tukang andong, tukang yang dari orang-orang Islam ini. Gereja ini bolong ya, temboknya itu bolong-bolong selama bertahun-tahun karena duitnya buat melihara mereka. Mereka datang masuk ke gereja, plesteran semuanya. Ya, karpetnya cuma di tengah saja. Di tengah. Kalau orang masuk itu ya, kayak pantas. Kalau hujan nggak dipasang karpetnya, karena becek kan. Tapi setiap minggu, setiap bulan itu jemaatnya dikasih sembako. Dirawat. Nggak ada sampai yang, aduh mau makan apa, nggak ada. Jemaat mau makan apa, nggak ada. Besok mau makan apa, nggak ada. Ya, semua pasti bisa makan. Itu hadirat Tuhan, saudara. Itu hadirat Tuhan, kurasa itu. Ya setuju, Anda katakan amin dong, yang keras ya. Ya live YouTube ini aminnya kurang keras nih, yang di YouTube nih. Itu beneran saya ngomong ya, Anda bisa cek di Selawi tuh, GPPS Selawi, Pendeta Yahya Silas. Ya, itu beneran udah almarhum ya, udah lama banget, meninggal tahun 93. Ya. Anda boleh cek, saya 6 tahun ikut beliau ya, saya 6 tahun. Itu orang mati didoakan bangkit beneran ya. Nggak terkenal kan? Iya, karena nama Yesus yang dikenal. Nah, itulah pendeta yang benar yang begitu tuh, hamba Tuhan benar itu. Itu hamba Tuhan benar itu. Anaknya udah meninggal juga, menantunya udah meninggal ya. Itu beneran ya, itu Pendeta Yahya Silas itu beneran. Orang mati banget, orang udah kena tetanus, udah mau mati itu ya, udah masuk kamar gelap, didatengin, didoain sembuh. Nggak main, nggak kayak Andi Simon yang datang 1000 yang sembuh cuma 1. Ini semua yang datang sembuh semua, makanya jemaatnya di gereja itu orang-orang yang disembuhkan itu semua. Dan benar-benar hidupnya sederhana. Coba pelayanan sama saya, ini orang kaya nih, Pendeta Yahya Silas itu anak orang kaya dan dia orang kaya. Bukan dari situ, tapi dia memang punya toko besi, asalnya memang pedagang toko besi. Orang kaya sampai dijual semua buat bangun gerejanya. Nggak ngemis-ngemis. Hadirat Tuhan berasa di situ, saudara. Ada cinta di situ, ada kesederhanaan. Ya,
Ya kalau GPPS kan Anda tahu sendiri putih-putih kan. Putih-putih. Kalau ada yang pakai kencrong-kencrong begitu langsung dilihat begini dia. Langsung terus ada grogi dia mau ngomong nggak enak. Ya kan. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan seperti ini ya, makanya saya percaya ada hamba Tuhan yang baik. Dan itu punya teladan yang baik, yang hidupnya sederhana. Bayangin ya, itu kota kecil, jemaatnya 2.000, yang 1.000 simbok-simbok pasar, siman-siman, orang-orang Islam, yang didoakan, yang kena hepatitis sudah kembung gede, perutnya udah gede, gede banget, kayak mau meledak ya perutnya, yang kena hepatitis itu kan. Didoain sembuh. Dia sekeluarga datang, sekampung datang, coba bayangin. Tapi kan namanya orang miskin, pasti dia minta doa kan udah kere kan. Datang ya diongkosin, ada yang ya, itulah ya. Nah, itulah gereja. Itu gereja yang benar. Saya nggak cerita GPPS yang benar, GPPS sekarang juga banyak yang nggak benar. Yang cari duit juga banyak GPPS itu ya. Ini sejak Ishak Leo meninggal itu ya kacau sekali GPPS itu. Tetapi saya lagi cerita, saya kasih contoh yang benar tuh loh, gereja yang benar. Ya, Anda kalau mau nyumbang ya sama yang begitu. Semua orang udah meninggal, Pak Ishak Leo tahun 93, itu contohnya begitu. Kita akan hadirkan hadirat Tuhan buat orang-orang yang berjemaat, berkoinonia dengan kita. Ya, makanya yang rajin. Kalau Anda bagian dari kita, makanya tidak akan ada berkurangan. Nanti tunggu waktunya ya. Saya sedang minta wangsit dulu dari Jibril. Uh, jadi jangan membuat mewah gereja. Jangan sampai gerejanya mewah, jemaatnya kere. Jangan sampai. Nggak boleh. Haram jadah. Ya. Ya pikirkan, nah itu tugasnya pemimpin gereja dan para penatua. Bagaimana caranya supaya jemaatnya jangan kere. Wah, mind blowing bener ya, mind blowing bener. Karena gedung gereja itu bukan rumah Tuhan, itu gedung saja. Kita ini rumah Tuhan. Di mana itu ayatnya ya? 1 Korintus 6 toh? Satu Korintus 6 ya, ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Gereja itu bukan rumah Tuhan, gereja itu gedung pertemuan. Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau malam minggunya buat diskotik, paginya buat gereja, nggak apa-apa. Oh itu karena nanti alat musiknya baru dipakai buat berzina, buat kenajisan, menyembah setan. Nggak ada urusannya. Bukan masalah alat musiknya dipakai buat diskotik malam-malam buat we want sampose. Terus paginya buat nyanyi haleluya, haleluya. Nggak ada urusannya. Nggak akan nanti kalau pagi malamnya buat nyanyi-nyanyi we want sampose. Terus haleluya, haleluya, Gilbert tuh ya nggak akan begitu. Gara-gara musiknya sudah najis, alat musiknya, lalu haleluya bisa ganti tiba-tiba kelupaan jadi Gilbert Luya. Enggak, itu mah tergantung siapa yang main. Ya, tergantung siapa yang main. Kalau yang main saya nggak bakal. Karena rumah Tuhan itu kita, bukan gedungnya. Jadi kalau Anda misalnya nih Anda mau ketemu perkumpulan nih, ya nggak punya gedungnya sewa saja nggak apa-apa, lebih murah. Apalagi gereja punya lapangan parkir dianggurin. Coba kamu kasihkan ke Damaris. Jadi langsung ini, kita lagi cari tanah ya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Kita mau bikin ini. Buat nampung gembel-gembel, buat nampung orang-orang miskin terlantar supaya jangan tidur di jalan, kasihan. Supaya jangan diperkosa di tengah jalan, kasihan ya. Anak-anak jangan disodomi. Ada rumah penampung, kita bikin tenda-tenda penampungan. Kalau bikin rumah kita belum sanggup, ya. Rumahnya kecil, kita kudu nampung banyak. Jadi kita milih tenda. Dengan uang 1 miliar kita bisa nampung ratusan orang. 1 miliar saja kita bisa tampung ratusan orang. Makanya saya bilang ya, Anda ada yang percayakan kepada Damaris 15M langsung gelotak. Kita bikin nias, entaskan kemiskinan dari nias. Ada 15 miliar lagi, kasih Damaris, kita entaskan kemiskinan di NTT.
ada 15 miliar lagi. Ya, kita entaskan kemiskinan di Papua. Harus nias dulu, proyek kecil. Terus nanti NTT, lalu Papua. Tapi kita punya 1 miliar, hari ini ada yang kasih 1 miliar, ini jadi nih. Ya, hari ini ada yang kasih 1 miliar. Mau minta sama Tuhan, Pak? Bukan. Tuhan suruh minta sama kamu yang menabur. Minta sama Tuhan, gundulmu peang. Kamu yang menabur. Kita yang menabur, bukan Tuhan yang kasih. Ini tugasnya kita, bukan tugasnya Tuhan. Lakukan, Tuhan akan melakukan tugasnya. Kita juga lakukan tugas kita. Apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian Tuhan. Anda teriak-teriak minta mujizat, Tuhan berikanlah mujizat Tuhan, supaya saudaraku ini bisa bayar sekolah. Anda pakai jam tangan 15 miliar, Anda doain dia supaya minta mujizat supaya dia bayar sekolah anaknya. Tuhan bilang, gundulmu peang, kamu kasih duit ya, bukan saya yang kasih, kamu yang kasih. Enak aja loh. Itu ajaran Tuhan Yesus begitu. Beda ya sama ajaran pendetamu. Beda lah. Viralkan. Viralkan ya. Dari awal tadi kan, hari ini kan pengajaran kita kan maut sekali hari ini kan. 1,5K penontonnya. Nggak kalah sama penontonnya Gilbert. Katakan amin. Wah, amin semua. Senang semua. Serius ya, saya nggak main-main. Kalau gereja punya pemahaman seperti ini, tidak ada orang Kristen, tidak ada jemaat gereja yang melarat, nggak bisa bayar sekolah, nggak kuat makan, jadi gembel, jadi prostitusi. Tapi gereja juga kudu ngajari kesederhanaan, supaya jangan anak-anak muda ini kemudian pengen kayak Philip Mantova hidupnya, bergelimang harta dengan mewah-mewah, dengan pakaian necis. Jangan. Pendeta-pendeta pakai hidup yang sederhana, hamba-hamba Tuhan, karena kamu tampil supaya anak-anak muda melihat figur yang sederhana. Apakah yang namanya gaul itu kudu mewah? Enggak kan? Enggak. Anda bikin tren. Anda kan trend maker. Kita ini trend maker, patron yang diteladani oleh dunia dan juga oleh jemaat anak-anak muda. Kalau pendetamu gayanya udah edan, kayak Philip Mantova, jemaatnya kirap-kirap. Ya, jangan. Walaupun kaya sekalipun Anda sudah memutuskan jadi pendeta, mau Anda anak orang kaya pun, stop ya jangan. Kalau Anda jemaat biasa, ya Anda mau punya pakai Porsche, mau kebut-kebutan, sekarepmu gitu kan. Jadi kalau kamu pendeta, akhirnya lihat anak-anaknya pendeta-pendeta kena narkoba semua. Gaya hidupnya Bapak edan, anaknya dikonggrong terus edan. Ya, amin yang banyak. Ya, jadi ini gereja itu bukan organisasi nirlaba ya. Di Indonesia, gereja ini organisasi yang untungnya lebih daripada jualan narkoba. Ya. Makanya doa ya, doa, kita berdoa supaya kita mau sumbang proyek 1 miliar ini untuk bikin tenda-tenda. Ya, di Jakarta 1 miliar, di Surabaya 1 miliar, di Bandung 1 miliar, jadi 3 miliar. Doa ya, berdoa bukan supaya Tuhan kasih, berdoa supaya kita semua digerakkan hatinya oleh Tuhan buat ngasih, Anda dan saya. Bukan Tuhan kasih gundul peang, Anda yang kasih. Enak aja Tuhan kasih. Kamu yang kasih, sembarangan lo. Tuhan disuruh, Tuhan minta Tuhan. Tuhan suruh, Tuhan sudah kasih duitnya ke kamu itu loh. Tuhan sudah kasih duitnya ke kamu. Kamu yang kasih ini. Tuhan bilang, kasih itu. Oh, itu ya yang benar. Serem, pengajarannya ekstrim radikal. Jadi bukan bangun gedung gereja,
Salah. Kalau Anda tadi bikin ini, ya, berasa nggak hadirat Tuhan? Tadi mana tadi? Ya, kalau Anda bikin tadi rumah tadi, berasa hadirat Tuhan. Coba anak-anak gembel lagi hujan lebat, coba ya. Lagi hujan lebat, wah, ini sampai basah. Anak-anak gembel-gembel kurus-kurus begitu kan. Terus Anda lewat, ya kan Bang Ado lewat. Kenapa nak? Ayo kamu ke sana saja, ke rumah singgah kita. Dimasuk ke sana. Berasa nggak hadirat Tuhan? Mereka sampai bingung, dibawa ke tenda-tenda ini. Ada tante-tante, om-om yang baik semua, mbak-mbak, mas-mas, ya, yang mereka semua melayani. Lagi kedinginan, cepetan dibikinkan sop. Ya, hadirat Tuhan berasa nggak? Berasa, ya kan? Anda mendatangkan hadirat Tuhan buat Jakarta. Anda sedang menghadirkan hadirat Tuhan buat Surabaya. Anda sedang menghadirkan hadirat Tuhan bukan buat Bandung. Bukannya Anda bikin gedung gereja supaya hadirat Tuhan ada di sini. Gundulmu peang, dasmu cepot. Nggak ada. Nggak ada, bohong. Anda ditipu sama pendetamu. Hadirat Tuhan nggak akan hadir di gereja yang mewah. Nggak akan ada. Bohong kalau di gereja mewah itu ada hadirat Tuhan. Nggak percaya saya. Saya tidak percaya. Tidak akan ada hadirat Tuhan di gereja yang mewah megah itu. Tidak akan ada. Sekalipun di Petani Nginden. Nggak akan ada, nyatanya bubar kan, kakak beradik kan mau bunuh-bunuhan itu kan. Nggak akan ada hadirat Tuhan di situ. Kalau di sini, di tempat ini, proyek ini, akan ada hadirat Tuhan di situ. Kamu sedang menghadirkan Yesus kepada orang-orang yang Anda tolong itu masuk ke situ. Sadar nggak sih? Kiranya Tuhan menyadarkan Anda ya. Ngeri. Lihat, yang boleh membaptis hanya para pendeta. Nah ini dia. Ini yang Rudi Yohanes teriak-teriak, tapi kan dia cemen. Si Rudi Yohanes ini kan orang cemen, beda dengan saya. Saya memang sudah mengundurkan diri jadi pendeta 2008. Tetapi 2014, 6 tahun kemudian, 2010 saya mengundurkan diri pendeta, 4 tahun kemudian 2014. Tuhan Yesus jamah saya. 2015 saya baptis orang laki pertama kali. Ya kan? Pendeta bukan pendeta gereja mana-mana, saya jalan sendiri. Yang membaptis adalah orang percaya yang lahir baru, yang memiliki Yesus dalam hidupnya, yang disuruh oleh Tuhan buat memberitakan Injil. Anda dan saya. Makanya ikut kelas evangelis, nanti saya ajari siapakah yang boleh membaptis. Kita semua, Anda dan saya, yang sudah dibaptis oleh air dan hidup oleh roh. Apa itu hidup oleh Roh Kudus? Kemarin sudah tak ajarin Yohanes 6 ayat 63. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Lihat ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh. Kan kita disuruh, ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat berapa? Suruh lahir baru. 5 ya. Yohanes 3 ayat 5. Ya. Aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, dibaptis kan? Dilahirkan dari air kan dibaptis. Dan dari roh, artinya baptisan Roh Kudus. Biri, bara, itu kan baptisan Roh Kudus. Oh bukan, gundul peyang, itu bukan baptisan Roh Kudus, itu kesurupan. Itu orang schizofren itu. Ini pika para pasti cucu. Aku mendengar suara Tuhan. Itu orang schizofren itu. Ya, serius ya. Itu orang schizofren. Roh itu bukan itu. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan itu. Orang yang lahir dari air dibaptis dan dari roh. Perkataanku adalah roh. Ya. Perkataanku, apa yang dimaksud perkataanku adalah roh? Yohanes 6 ayat 63.
Rema ku adalah Roh Kudus. Rohnya Tuhan kan Roh Kudus kan? Masa nggak kudus? Roh Kudus kan roh yang kudus, masa rohnya Yesus masa nggak kudus? Engkau harus lahir dari air dibaptis dan punya rema yang melimpah sampai tenggelam di dalam rema itu. Itulah lahir baru. Kalau kamu tinggal di dalam rema, kamu baca logos, kamu melakukannya dengan kasih, orang yang tinggal di dalam kasihku dan remaku, ya kan? Maka remanya kan tinggal dalam kita, melimpah dalam hidup kita rema itu. Maka kamu akan minta apa saja. Tapi Roma 1 ayat 17, ya, Roma 10 ayat 17, iman datang dari rema. Kalau kamu melimpah dengan Roh Kudus, hiduplah dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh rema itu memimpin hidupmu. Maka kamu akan punya buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Begitu urutannya. Rema itu yang melimpah dalam hidupmu itu, ya, sehingga kamu mengalami kelahiran baru dan ada buah pertobatan, satu buah jiwa dan buah karakter. Itulah buah pertobatan, buah jiwa dan karakter, ya. Dan Anda boleh baptis sesama, Anda beritakan Injil lagi dan Anda baptis dia. Begitu maksudnya. Pendetanya aja nggak berani baptis. Coba saya pernah bawa orang Islam ke pendetanya nggak berani baptis. Kenapa orang Islam ini sampai datang kepada saya waktu itu pertama kali ya? Karena nggak ada pendeta berani baptis dia di Padang. Itu yang kedua, sorry ya. Di Padang tidak ada satu orang pun, dia sudah 3 kali datang ke gereja yang berbeda, termasuk GBI. Dia minta dibaptis ke GPIB, GBI, dan satu lagi saya lupa di sekitar gereja apa gitu ya. Tapi nggak ada yang berani baptis dia. Akhirnya dia hubungi saya di Facebook, saya bilang kamu kesini saja. Datanglah dia, kami baptis dia. Orangnya pernah kesaksian ya, di YouTube kita dulu. Baptis kita. Ada tidak ada pendetanya aja nggak berani baptis, dan apa? Pendeta aja nggak berani baptis kok. Tugasnya Anda dengan saya baptis. Makanya ikut kelas evangelis, bayar 500.000. Anda pergi makan bakso, sanggup bayar, kamu mau jalan hidup, kamu nggak mau bayar. Dan apa, Mario Teguh kamu bayar, bela-belain beli CD-nya, kamu ikut kelas evangelis. Oh, jangan. Mentalnya itu jangan mental kere. Kan kamu dapat sertifikat juga, ya kan? Serem ya? Radikal banget. Nah, yang kelima, apakah pernikahan harus diberkati di gedung gereja? Di gereja atau di gedung gereja oleh pendeta? Tidak. Ya. Itu Anda di framing sama gereja. Ya. Sama negara, sorry ya. Supaya Anda berpihak mau gereja apa masjid nih. Takut nanti orang masjid pada pergi ke gereja semua. Diberkati kudu di gereja. Oh, kalau gitu boleh diberkati, apalagi jangan. Kalau Anda mau menikah, lalu Anda bersyahadat, berarti Anda sedang menyangkal Yesus. Orang yang bersyahadat Islam, dia sedang menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak akan masuk kerajaan surga. Barang siapa malu mengakui aku, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalnya di hadapan Bapa. Kalau Anda menikah dan bersyahadat, mengakui Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allahnya, maka Anda sedang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ekstrimnya kan begitu. Tetapi bukan berarti Anda kudu diberkati di gedung gereja oleh pendeta. Nah, pemerintah menghendaki seperti itu supaya yang Kristen kawinnya bolehnya sama Kristen. Makanya ya, hapuskan undang-undang pernikahan kudu sama agamanya, kudu sama. Hapuskan itu. Orang jadi munafik. Pertanyaannya, kalau gitu kita boleh menikah beda agama. Beda agama lu ya, boleh. Boleh nikah beda agama. Loh, tapi kan Paulus bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kalau Anda pengen
menikah beda agama, Anda punya pacar beda agama, dari situ saja saya sudah tahu Anda masih gelap hidupnya. Jadi gelap sama gelap ya boleh saja, boleh. Nangkap nggak maksudnya? Anda punya pacar Islam, berarti Anda memang belum lahir baru. Kenapa belum lahir? Ya enggak. Anda katanya pengikut Yesus, cari pacarnya Islam. Saya injili Pak, gundulmu pe yang mau diinjili. Nafsu kamu itu, bukan mau nginjili. Kebanyakan alasan kamu sama saya. Nafsu mau injili. Bukan mau nginjili, mau ngintili. Ya kan, supaya kamu bisa follow me. Ya kan, bukan I will follow up, tapi I will follow you. Kan begitu kan. Serem. Jangan bohong lah. Jangan, ya itu karena pendetanya biasa ngajari ilusi. Pendetanya aja berhalusinasi, berilusi kebanyakan alasan, apalagi jemaatnya. Wah, tos bener ya. Wah, serem kali ini firman Tuhannya. Tipuan-tipuan agama. Kalau Anda punya pacar, ya orang Islam, Anda pengikut Yesus punya pacar, itu Anda belum lahir baru. Udah saya jamin itu Anda belum lahir baru. Tak jamin itu. Anda nggak usah punya pacar Islam aja, Anda tidak akan masuk kerajaan. Yang di sini saja, yang ada 1,5K penontonnya nih ya, sama yang ada di Zoom, ini ada 100 lebih nih ya. Anda aja belum tentu lahir baru loh. Belum tentu masuk kerajaan surga loh. Anda yang ngaku-ngaku Kristen, yang KTP-nya Kristen. Belum tentu. Lahir baru itu lahir dari air dan roh. Pertama dibaptis, iya lahir dari airnya iya. Tapi apakah Anda sudah lahir dari roh? Belum tentu. Lahir dari roh, lahir dari rema. Karena Anda punya logos yang jadi rema yang hidup. Sehingga itu Anda tenggelam. Namanya lahir dari kan tenggelam dalam roh, Anda muncul gitu kan. Dari roh itu kan, keluar dari remanya itu kan. Hasil dari remaan itu. Kalau Anda yang masih pelit berdiakonia, Anda yang masih belum bisa mengampuni suamimu atau istrimu, atau orang lain, Anda berarti belum lahir dari roh. Kalau Anda yang tidak kepengen memberitakan Injil, masih ketakutan. Kalau Anda yang tidak suka berdiakonia, kalau Anda yang masih tersinggungan, Anda belum lahir dari roh. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Makanya hawanya pengen ke Alexis terus kan. Dulu peyang. Itu ya orang sudah dibaptis pun di gereja, pendetanya saja, Gilbert saja belum tentu lahir baru, lo percaya nggak? Dari awalnya, dari Gilbert masih di RCTI, belum tentu dia lahir baru loh. Nyatanya hidup dia nggak berdiakonia kok, nggak untuk mengabdikan hidupnya, menjual harta miliknya dan membagikan ya kan? Bagaimana dengan Pak Paul? Oh, kalau saya kan sudah dari awal sudah tak contoh nih, saya jual harta saya bagikan untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Ya kan? Sampai sekarang pun hidup kami semuanya, ya pertama kali semua rekening masuk Indonesia langsung saya bagikan semua. Bukan pamer. Saya memberi contoh kepada Anda. Saya komitmen dengan diakonia. Dan saya nggak mau hati saya terpaut pada harta. Ya, saya ngajari Anda, saya kasih contoh. Oh itu Pak dikasih uang sama pemerintah, ya dikasih uang sama pemerintah Belanda, saya nggak main-main ya. Mana ya? Ya, tanggal 27 Oktober ya. Saya dikasih uang sama pemerintah Belanda, saya nggak main-main ya. Saya tutup nomor refnya supaya jangan. Ini bukan uang saya minta-minta sama jemaat. Enggak ya, saya benar dikasih. Saya nggak minta dari. Itu pun ya kita tetap berdiakonia. Mobilnya pun bukan atas sama saya belikan atas sama gereja. Sama Agios, bukan atas sama saya pribadi. Ya kan, artinya kan itu kan memang saya yang pakai, tapi untuk pelayanan.
Loh, kita beli mobil karena buat pelayanan, karena saya selama ini tergantung orang. Repot sekali kalau tergantung orang, juga nggak enak juga kalau kita ini kan, karena orang kan semua ada capeknya, ada apanya, sedangkan saya kan maunya kan tiap minggu pelayanan, tapi kan orang ada capeknya, ada apa gitu kan. Nah, ini adalah kita putuskan, udah kita yang ini kita berikan untuk gereja. Makanya mobil itu pakai nama gereja, pakai nama Hagios, bukan atas nama saya. Itu ya. Haleluya. Jadi apakah pernikahan itu diberkati gereja oleh pendeta? Enggak harus. Tapi kalau Anda ingin hidupnya benar, jangan menikah beda agama. Jangan yang beda iman. Imannya sama-sama sama Yesus, pasangan yang sepadan, sepenanggungan. Minta diteguhkan oleh orang tuamu mendoakan dan oleh jemaat. Ya, jemaat siapa? Apakah gedung gereja? Ya belum tentu, nggak harus. Di mana Anda diberkati di komunitas itu, penatuannya yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tapi kan belum diurapi, oh sudah. Urapan itu bukan urapan yang seperti pendeta-pendeta GBI. Wah, pakai tumpang tangan, pakai pengurapan minyak segala macam. Saya kasih tahu Anda ya, pengurapan minyak itu di dalam perjanjian baru 3 kali dilakukan untuk orang sakit. Yesus mengurapi minyak dengan orang sakit. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu untuk orang sakit. Yakobus berkata, berdoa diurapi minyak orang sakit. Pengurapan minyak itu untuk orang sakit di dalam perjanjian baru. Jadi kalau Anda mau jadi hamba Tuhan diurapi minyak, berarti Anda sedang sakit. Rasain lo. Makanya jangan latah. Itulah tipuan-tipuan gereja. Itu tipuan ya. Supaya Anda suasana mencekam, supaya terasa. Nah, itu jangan. Anda nanti kebawa ilusi. Dan ini kita nggak cuma gereja, agama-agama juga begitu. Anda ingin lepas supaya Anda bertemu dengan Tuhan yang sejati, bebaskan dari ini. Lakukan apa yang Tuhan katakan tadi. Ya, jadi penumpang tangan oleh penatua, bukan oleh pendeta. Nggak harus pendeta. Tapi kan masalah hukumnya kan kudu pendeta kalau di Indonesia. Nah, itu karena hukumnya kan karena PGI-nya nipu Anda. PGI sedang menipu Anda. Pendeta itu tadi, pendeta double talk. Semua ritual-ritual itu tipuan ya. Nanti ada aturan lagi kemarin ya GBI. Kalau yang sudah pernah berhubungan seks itu nggak boleh diberkati di atas panggung itu kan. Gereja itu kan ada mimbarnya gitu kan. Gereja itu kan ada mimbarnya kan. Ini misalnya gini nih. Ini bentuknya gereja misalnya gini kan. Miring gitu ya. Sorry ya miring. Saya nggak baca salah. Ini kan altarnya gitu kan. Ini panggungnya ini lah gitu ya. Tuh, ini kan ada. Wah, ini ada salib Yesus. Ada gambar Tuhan Yesus salib gede banget misalnya gitu kan. Ini pendetanya lagi khotbah. Wah, hebat tuh. Wah, ini kan jemaat di sini, ini kan kursi-kursinya kan. Gitu ya. Nah, kalau di GBI itu kalau Anda sudah berhubungan seks, Anda tidak boleh diberkati di sini. Ya, Anda harus turun di bawah. Ya. Itu tipuan gereja itu. Terus tahunya dari mana Anda sudah berhubungan seks apa belum? Masa mau dicoba dulu begitu sama pendetanya? Oh, karena ini kudus kundulmu peang. Enggak ada. Itu semua tipuan-tipuan. Itu peraturan dogma. Ya, itu malah jadi orangnya malu kan. Oh, kenapa pemberkatannya di bawah ya nggak di atas ya? Oh, ini pasti sudah berhubungan, saya sudah ambil dulu nih. Kan kurang ajar pendetanya memperlakukan dia. Harassment kan itu kan. Jangan begitu, nggak boleh. Ya, kalau saya mah dulu di atas ini ya pemberkatannya ya. Tuh, nggak tahu masih punya videonya nggak mah?
Masih ada gambarnya, mah? Yang, yang mana nih? Masih punya foto pemberkatan pernikahan kita? Atau ya, kita mah di atas panggung sini ya, di gini ya, dulu ya. Itu diberkati begitu. Kalau udah dibawa gimana? Kalau ada yang ngaku pas saya sudah berhubungan seks pak, terus kamu nggak boleh panggung ya di bawah ya. Wah langsung jembat kan langsung wah MBA nih. Makin botak aja bukan, maksudnya married by accident bukan makin botak aja bukan ya. Ya kan nggak enak kan, itu peraturan-peraturan yang konyol-konyol begitu tuh jangan. Ya sekarang orang yang hamil di luar nikah boleh diberkati tadi, nah HKBP, nah itu juga nggak boleh diberkati lah. Lah kasihan lo yang berkati setan terus begitu. Kalau dia mau menikah, dia cinta loh, memang benar-benar cinta ya karena nggak punya waktu itu belum ada duit buat apa mungkin dia hamil dulu kebobolan apa terus nggak boleh diberkati. Terus ini berkati ulama gitu KUA. Goblok juga pendetanya kan. Nah itu tipuan-tipuan agama. Jangan ya, jangan dirawat dong. Dan orang yang hamil di luar nikah tidak harus menikah loh. Gereja kemudian udah harus dinikahkan biar jangan mempermalukan nama Tuhan. Jangan, salah. Kamu sedang ngeracunin dia, berantakan. Ya, kalau dia hamil di luar nikah, tidak harus menikah. Jangan-jangan dia cuma mau coba-coba doang. Ditanya yang benar, dikonselingin dulu. Kamu memang sungguh-sungguh hidup. Kamu bayangin nggak 50 tahun hidup sama dia nanti? Kebayang nggak? Ya tapi aku sungguh cinta pak. Ya udah dididik, sekolahnya diselesaikan. Jangan dinikahin. Sekolahnya diselesaikan, anaknya diadopsi sama bapaknya, sama orang tuanya. Anaknya sekolah biar selesai dulu supaya mereka siap masuk rumah tangga. Lalu mereka menikah beneran, kemudian anaknya dirawat sama dia. Begitu yang benar. Ya bukan buru-buru dikawinin biar jangan bikin malu. Pendetanya edan kok. Bikin malu nama Tuhan. Bukan. Emang kamu masih punya kemaluan Pak pendetanya ini. Kamu hidupnya masih minta-minta kok. Gitu ya. Jadi ekstrim ya. Jadi pernikahan itu ya diberkati oleh penatua. Siapapun penatua itu tidak harus pendeta. Cuman di Indonesia diwajibkan oleh pendeta. Itulah salahnya di situ. Dari mana peraturan itu? Ya kan dari PGI yang mengusulkan ke catatan ke apa namanya departemen apa itu kependudukan ya, Kemendagri itu ya kan salahnya dari situ departemen agama sama Mendagri kan itu kan Puscakpil itu kan salahnya kan di situ. Jadi enggak ya, tetapi kalau Anda sampai menikah beda agama, baik Anda sendiri belum lahir baru. Nah, itu mah udah pasti masuk neraka. Jadi ya nggak apa-apa yang benar adalah bebaskan pernikahan beda agama supaya orang bisa memilih Tuhan, bisa percaya imannya itu dengan benar, nggak dengan retorika. Oke, sudah 1,5 jam ya. Luar biasa, ini agak panjang ya, karena kita memang ini penting ya, ini topik yang sangat penting. Nah, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus itu membuat Anda, wah ini hari ini luar biasa ya, luar biasa. Oke.